Kemudian karakter selanjutnya adalah amanah. Tadi sudah karakter cerdas, adil, berani. Amanah itu berarti dia bertanggung jawab. Tahu apa yang harus dia emban, harus dia jalankan. Baik sebagai hambanya, maupun sebagai khalifahnya, maupun sebagai Amirul Mukminin. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. Sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan. Sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu. Sampai anak-anaknya capek dan tertidur. Ini Umar begitu tahu kondisi seperti ini, cepat-cepat balik, kemudian mengambil makanan, mengambil bahan makanan, dipanggul sendiri, mau diberikan ibu itu. Bahkan ingin dibantu oleh beberapa ajudannya, beliau tidak mau. Karena beliau merasa itu tanggung jawabnya. Jadi ini salah satu ilustrasi ya betapa beliau ini juga sangat bertanggung jawab, amanah dengan kewajibannya. Kemudian ada satu riwayat juga ini untuk menggambarkan betapa beliau ini amanah. Satu ketika ada sahabat beliau namanya Muawiyah bin Hudaij. Muawiyah bin Hudaij ini satu ketika melihat Umar ini sedang duduk kelelahan, setengah mengantuk. Ditanya oleh Muawiyah bin Hudaij, "Wahai Amirul Mukminin, sampean kok mengantuk? Apa ndak tidur tadi malam?" Umar terus menjawab, "Jika aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan amanah rakyatku. Kemudian jika aku tidur di malam hari, aku menyia-nyiakan kesempatanku bersama dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini, wahai Muawiyah?" Nah ini kisah ini ya paling tidak menggambarkan betapa memang beliau serius dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya, baik tanggung jawab pribadi sebagai hambanya maupun sebagai Amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Dan yang terakhir, ya kalau ini banyak diceritakan bahwa beliau ini sederhana. Pakaian beliau sangat sederhana, seperti masyarakat pada umumnya yang dipimpinnya. Bahkan kadang-kadang ada riwayat beliau ini sesekali menggunakan baju yang bertambal, jadi tambalan. Ada juga riwayat yang bilang satu ketika umat Islam membuat seragam, mungkin pasukan yang dibikinkan seragam yang sama, itu ya Umar mengambil juga jatahnya satu baju sebagaimana pasukan yang lain. Jadi tidak menggunakan kostum yang berbeda, mentang-mentang Amirul Mukminin posisinya tertinggi terus bajunya paling mewah, tidak begitu. Seragamnya ya sama saja dengan pasukan yang lain. Bahkan dalam cerita itu kain yang diambil untuk bahan bajunya beliau itu kurang lebar, karena beliau kan dikenal tinggi, besar, gagah. Itu ya beliau tidak ngambil dua, tapi mengambil sisa seragam, sisa kain yang dipakai oleh putra beliau. Nah ini gambaran betapa sederhananya beliau. Kalau teman-teman membaca penaklukan Yerusalem, itu kan di situ diceritakan bahwa Uskup Agung Yerusalem saat itu yang namanya adalah Sophronius. Jadi dia ini mau menyerahkan kekuasaan Yerusalem pada umat Islam kalau yang langsung menemuinya adalah Khalifah Umar. Nah, ya karena memang seperti itu, mau tidak mau akhirnya Khalifah Umar pun berangkat ke Yerusalem
bersama seorang pembantunya. Nah, karena perjalanan jauh, Umar dan pembantunya ini gantian mengendarai satu unta. Kebetulan menjelang masuk Yerusalem, jatahnya pembantu beliau ini yang di atas unta dan Umar yang di bawah nuntun unta. Wah, ini begitu masuk kota, semua orang gempar melihat Umar yang jalan kaki nuntun unta, sementara di atas unta adalah pembantunya. Jadi ini semakin membuat orang simpati kepada beliau karena kesederhanaannya. Bahkan ada cerita satu ketika ada utusan Raja Persia yang ingin bertemu Umar dan ingin melihat gaya hidup tokoh besar. Tetapi sesampainya di Madinah dan dia tanya pada orang-orang di situ di mana rumahnya Khalifah Umar, rumahnya Amirul Mukminin. Akhirnya diantarkan oleh beberapa orang di sana, ditunjukkan itulah rumah beliau. Ini utusan dari Raja Persia ini tidak percaya. Saya minta ditunjukkan istananya di mana. Ya orang yang menunjukkan bilang, ya itu tiap hari beliau ada di situ. Tempat tinggal beliau ya di situ. Kemudian utusan Raja Persia ini ingin bertemu langsung dengan Umar. Tapi ketika masuk ke rumah beliau, Umar sedang tidak ada di dalam. Kemudian dicari, ternyata Umar sedang ada di belakang. Sedang ada di sebuah kebun kurma yang tidak jauh dari rumah beliau. Nah, setelah disusul ke kebun kurma, betapa kagetnya utusan raja ini, yang khalifah besar, yang populer, penakluk yang luar biasa, itu sedang tidur istirahat di bawah pohon kurma dengan alas daun kurma, dengan baju yang sangat sederhana. Nah, ini salah satu contoh kesederhanaan hidup seorang Umar bin